A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula wa ba'd. Ayyuhal ahbab al-a'izza, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pemirsa IHBS TV pada program Tartila, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya. Insyaallah taala pada halaqah kali ini kita akan membahas kaidah al-mutajanisain atau rumus dari konsekuensi al-mutajanisain. Sebelumnya kita telah membahas istilah al-mutamathilan atau al-mutamathilaini, kemudian al-mutaqaribain, dan sekarang kita akan membahas al-mutajanisain. Pembahasan istilah dalam ilmu tajwid al-mutaqaribain, al-mutamathilain, al-mutajanisain di sini para ulama sebagian memasukkan dalam bab idgham. Sebagian yang lain memasukkan babnya dalam bab tersendiri, bukan bab idgham, tapi bab hubungan huruf dengan huruf yang lainnya. Apabila bertemu dengan huruf yang lain atau huruf bertemu dengan huruf yang sama. Barakallahu fikum hayakumullah. Tapi kita pembahasan maksudnya di sini adalah bab al-idgham. Bab al-idgham. Jadi idgham, apa arti idgham? Pertemuan dua huruf yang huruf pertama adalah sukun, kemudian huruf kedua adalah berharokat, baik yang kasrah, fathah atau dhammah. Sehingga memunculkan hukum atau konsekuensi penggabungan huruf. Huruf yang pertama yang sukun tadi itu melebur ke huruf yang berharokat. Ya, seperti contohnya marrabbuka, asalnya adalah nun sukun yang mati atau nun yang mati bertemu dengan ra. Man rabbuka. Ra-nya berharokat fathah. Nun sukun bertemu dengan ra. Huruf yang pertama adalah nun, huruf yang kedua adalah ra. Nah, ini hukumnya adalah idgham. Apa itu idgham? Meleburnya huruf yang pertama ke huruf yang kedua, atau hilangnya bunyi suara huruf yang pertama menjadi huruf yang kedua. Jadi seolah-olah huruf yang sukun tadi itu tidak terdengar. Memang tidak terdengar ya. Ya, melebur, hilang atau masuk ke huruf ra. Cara bacanya bukan man rabbuka, tapi dibaca apa? Mar rabbuka. Ya. Dan itu adalah konsekuensi ya cara pembacaan orang Arab. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u al-Qur'ana biluhunil Arab." Bacalah Al-Qur'an dengan cara bacanya orang Arab atau lahannya orang Arab. Ya, orang Arab sering ketika mengucapkan pertemuan dua huruf yang seperti ini, enggak membacanya man rabbuka, ya, tapi dibaca mar rabbuka. Ya, digabungkan dua huruf menjadi satu, karena membaca satu huruf itu lebih mudah daripada membaca dua huruf. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan membaca surah An-Nas ya untuk murajaah pemahaman sebelumnya dari pembahasan al-mutamathilaini atau al-mislani ya, atau al-mutamatsilani, kemudian al-mutaqaribani atau al-mutaqaribain, al-mutajanisain. Teman-teman di studio ya minta kerjasamanya, mungkin bisa menampilkan surah An-Nas. Baik, bisa dilihat teman-teman juga ya surah An-Nas ya. Dan saya akan membacanya memulai dengan ta'awuz kemudian basmalah, bisa diikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa diikutin ya. Angkat suaranya, tidak usah malu-malu ya. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, perhatikan huruf ha.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan diikutin. Perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Barakallahu fikum hayakumullah. Perhatikan. Perhatikan di surah An-Nas. Pembahasan sebelumnya adalah al-mutamasilain ya. Dua huruf bertemu ya, atau huruf yang pertama bertemu dengan huruf yang kedua. Huruf yang pertamanya adalah sukun, huruf yang keduanya adalah berharokat. Yang penting hurufnya sama, disebut al-mutamasilain. Kemudian secara makhraj berdekatan dan sifatnya secara berdekatan disebut dengan al-mutaqariban atau al-mutaqaribain. Teman-teman, sebelumnya kita telah membahas tentang makhraj dan sifat ya. Bisa murajaah atau bisa searching kembali tentang bab makhraj dan sifat ya. Jadi dua huruf, yang pertama sukun dan yang kedua adalah berharokat, sekiranya secara makhrajnya berdekatan, tempat keluarnya berdekatan huruf tersebut, dan sifatnya berdekatan, maka nanti disebut dengan idgham mutaqaribain. Idghamnya disebabkan karena dia berdekatan secara tempat keluar dan berdekatan secara sifat, karakteristik huruf tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga ini al-mutajanisain. Bisa dilihat ke papan tulis ya. Barakallahu fikum hayakumullah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-idgham penyebabnya ada tiga ya. Al-idgham. Al-idghamu. Al-idgham, apa tadi al-idgham? Meleburnya huruf yang sukun ke huruf yang berharokat. Sehingga dibaca yang berharokat, yang sukunnya tidak terbaca. Contohnya, Mar rabbuka. Man, ini yang sukun, huruf yang pertama ini adalah, ini huruf pertama. Ini huruf yang kedua. Syaratnya huruf yang pertama itu adalah sukun. Kemudian yang kedua bukan sukun, tapi harus berharakat fathah, kasrah atau dhammah. Ketika ini bertemu, maka hukumnya adalah namanya al-idgham. Memasukkan huruf yang sukun ini ke huruf yang berharakat. Jadi dibacanya seolah-olah tidak ada nun. Mar rabbuka. Itulah yang disebut dengan idgham. Barakallahu fikum hayakumullah. Saya hapus. Perhatikan. Al-idgham penyebabnya adalah tiga. Para ulama menyebutnya adalah penyebab dari idgham itu ada tiga. Yang pertama namanya al-mislani. Al-mislani. Atau teman-teman mungkin sering dengar al-mutamasilani atau al-mutamasilain. Silahkan, gak ada masalah. Penyebutannya seperti itu. Kemudian yang kedua al-mutaqaribani. 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 Apa itu al-mutaqaribani? Berdekatan secara tempat keluar dan sifat. Mutaqarib, pernah dengar istilah kerabat? Kerabat itu artinya orang yang dekat secara nasab ya. Kerabat ya. Dia ada nasab yang baik karena pernikahan atau karena hubungan nasab anak dan ibu, kerabat, dekat. Ada huruf juga yang dekat. Penyebabnya adalah
Karena tempat keluarnya agak berdekatan. Atau sifatnya berdekatan. Disebut al-mutaqariban. Atau berkerabat nih huruf. Berikutnya, namanya al-mutajanisani. Al-mutajanisani. Ya. Al-mutajanisani artinya sebenarnya dua huruf yang sejenis. Tapi yang dimaksudkan oleh oleh ulama tajwid adalah dua huruf yang tempat keluarnya sama. Secara makhrajnya sama, tempat keluarnya sama. Tapi sifatnya berbeda. Tidak sama. Tidak sama. Baik al-mislani, contohnya yang al-mislan, sebelumnya kita udah bahas sebenarnya ya. Al-mislani, contoh al-mislani dari istilah al-mislani, contohnya misalnya fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum dalam surah Al-Baqarah ya. Rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Perhatikan di sini ada tak. Ini adalah yang pertama, ini yang kedua. Tak sukun bertemu dengan tak. Ini serupa, namanya al-mislani. Disebut dengan al-mislani ya. Disebut dengan al-mislani. Ya ini. Al-mislan. Penyebutannya ini adalah al-mislani. Makanya dibaca idgham juga. Huruf yang pertama ini melebur, seolah-olah nggak ada. Dan menjadikan huruf yang kedua bertasydid. Fama rabihat tijaratuhum. Bukan dibaca fama rabihat tijaratuhum. Tapi diidgham. Fama rabihat tijaratuhum. Dalam surah yang lain, وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَقَدْ دَخَلُوا. Nah ini ada dal bertemu dengan dal. Ya. Dibaca tidak qalqalah, bukan dibaca waqad dakhalu, bukan. Bukan dibaca waqad dakhalu, tapi hilang dal yang pertama, dal yang sukun hilang. Idgham. Maka tidak ada qalqalah. Menjadi huruf yang kedua bertasydid. Waqad dakhalu, bukan waqad dakhalu. Tapi apa? Waqad dakhalu bil kufri. Naam. Barakallahu fikum hayakumullah. Ada yang lain misalnya mim ya. Nun. Kam min fi'atin qalilah. Kam min fi'atin. Nah. Kam min fi'atin. Kam min. Tapi kalau mim sama nun, contohnya nun juga inna sya masalahnya ya. Nun bertemu dengan nun ini harus ditahan 2 harokat. 2 harokat. Untuk mim sama nun, ketika mim bertemu dengan mim, nun bertemu dengan nun, ditahan 2 harokat. Kam min fi'atin, bukan seperti waqad, ini bukan ditahan. Kalau ini enggak. Khusus untuk mim dan nun. Barakallahu fikum hayakumullah. Nun juga inna sya. Saya kira itu kalau ada nun bertemu dengan nun, mim bertemu dengan mim, dal bertemu dengan dal, tak bertemu dengan tak, ya bertemu dengan ya. Perhatikan, khusus untuk ya, ya. Ini pengecualian. Para ulama menyebutkan khusus kalau huruf mat itu adalah waw ya nun. Ya. Huruf mat itu adalah ya sukun, waw sukun, alif sukun. Maka berlaku bukan idgham, tapi izhar. Dibaca dengan mat. Tidak boleh dengan idgham. Ya, tidak dibaca menjadi satu huruf.
Tapi tetap dibaca huruf duanya. Tadi di surah An-Nas kita udah baca alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Perhatikan di sini. Alladzi yuwaswisu. Nah. Yuwaswis. Alladzi yuwaswisu. Ini ada ya sukun bertemu dengan yu, ya. Ini tidak dibaca satu huruf, tapi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu fi, ya. Lanjutannya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tidak dibaca alladzi yuwas, ya. Tapi tetap dibaca mad. Alladzi, dan ini bukan idgham, tapi ini izhar khusus untuk mad. Kemudian disebutkan qalu isbiru. Qalu wa qad dakhalu, ya. Qalu wasbiru. Contohnya, ya. Ada qalu wasbiru, ya. Qalu, kan ini sebenarnya ada waw bertemu dengan wa, tapi karena dia huruf mad tetap dibaca panjang, tidak boleh dibaca idgham. Ini pengecualian. Barakallahu fikum. Dan sekarang kita akan bahas al-mutajanisan, tapi al-mutaqariban juga kemarin sudah ada bahas. Karena dekatnya huruf, contohnya wa qur rabbi zidni ilma, ya. Yang kita berikan contoh kemarin, wa qul rabbi zidni. Teman-teman kalau baca zidni. Nah, di sini ada lam sukun bertemu dengan ro. Seharusnya dibaca waqul rabbi, tapi karena huruf lam sama ro ini berdekatan secara tempat keluar. Waqur rabbi zidni ilma, maka dia idgham. Salah satu penyebab idgham adalah mutaqaribain, berdekatan secara tempat keluar hurufnya. Lam sama ro. Atau ro sama lam. Ya. Bar rafa'ullah, ya. Ya. Dalam ayat lain bar rafa'ahullah, ya. Bal rafa'ahullah, ya. Ya, bar rafa'ahullah, lam sama ra, ya. Atau qaf sama kaf, alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Disebutkan dalam Al-Qur'an alam nakhluqukum. Ini qaf enggak dibaca qalqalah. Alam nakhluqakum, bukan, tapi idgham. Alam nakhluqukum. Seolah-olah qaf tidak dibaca, tapi yang bertasdid adalah huruf kaf. Alam nakhluqukum. Naam, barakallahu fikum, hayakumullah. Ya, semoga saya enggak kecepatan menjelaskan karena sebelumnya udah saya bahas ini, ya, tentang al-mutaqariban, al-mutajanis, al-muslan, al-mutaqariban. Sekarang pembahasan kita adalah al-mutajanisani. Ya, ini. Pembahasannya apa? Al-mutajanisani. Perhatikan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-mutajanisani, sekali lagi saya murajah dikit. Kalau al-mislani dua huruf yang sama. Kalau al-mutaqaribani berdekatan secara tempat keluar dan sifat. Tempat keluar, makhrajnya berdekatan. Al-mutajanisani tempat keluar hurufnya sama. Makanya penting ini belajar makhraj, ya. Tapi kalau nggak belajar, nanti ikut praktekkan apa yang ada dalam mushaf. Alhamdulillah di mushaf Madinah agak lebih dipermudahkan, ya. Ada tanda tasydidnya, ya. Al-mutajanisani tempat keluarnya sama, tapi sifatnya berbeda, ya. Tempat
keluarnya sama, sifatnya berbeda. Jadi tempat keluar huruf itu ada yang dari lisan, ada yang dari tenggorokan, ya, ada yang dari dua bibir, ya. Kalau tempat keluarnya sama, tapi sifatnya yang berbeda, namanya al-mutajanisani. Al-mutajanisani. Sebagai contoh, perhatikan, ya, huruf dal sama huruf dal dan ta. Nah, di mana tempat keluar huruf dal dan ta? Masih ingat? Keluarnya adalah ujung lisan bertemu dengan gusi atas. Gusi dua gigi seri atas. Bagaimana cara mengucapkannya? Ujung lisan ketemu dengan gigi, gusinya, bukan giginya, ya. Ini gigi seri, ini misalnya gigi seri, ini lisan. Nah, ujungnya ketemu yang atas, gusinya. Da, di, du, bade. Kemudian ta gimana? Sama. Ta, ti, tu, bat. Tapi huruf dal kolkolah, huruf ta enggak kolkolah. Huruf ta hamas, ada hamasnya, ada desisnya. Huruf dal enggak berdesis. Tempat keluarnya sama, sifatnya yang berbeda. Ya. Huruf dal tidak ada desis, taknya berdesis. Dal kolkolah, taknya tidak kolkolah. Ya, dan seterusnya, ya. Nah, jadi sifatnya yang berbeda. Maka hukumnya di sini adalah idgham kalau bertemu. Tapi syaratnya adalah apa? Atau sebaliknya, ya. Sebaliknya, ya. Syaratnya adalah huruf yang pertama harus sukun. Ini harus sukun. Yang pertama itu adalah huruf yang pertama sukun. Ini huruf pertama. Kemudian bertemu dengan huruf yang kedua. Harus berharakah fathah atau kasrah. Ya. Sebagai contoh, barakallahu fikum hayakumullah. Tentu akan lebih mudah dipahami ketika ada contoh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy." Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy." Qad tabayyana. Ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, sebenarnya ini nggak perlu ditulis, ya. Yang paling penting adalah yang di sini. Tapi nggak apa-apa. Karena ini saya yakin teman-teman ada yang pemula, ada yang lanjutan, ada yang udah kelas mahir yang menonton ini. Baik, perhatikan. Ini ada huruf dal mati, ini huruf yang pertamanya, kemudian ada huruf ta yang kedua. Ketika ada huruf dal bertemu dengan ta di sini hukumnya idgham. Kenapa? Al-mutajanisani. Kenapa dia al-mutajanisani? Apa mutajanisani? Tempat keluar nih dua huruf sama. Tapi sifatnya yang berbeda. Sama-sama di ujung lisan bertemu dengan gusi gigi seri atas. Tapi sifatnya beda. Dal kolkolah, ta tidak kolkolah. Kemudian dal tidak berdesis, taknya berdesis. Da, ta, ti, tu, bat. Nah, di sini ketika ada dua huruf, maka hukumnya idgham. Apa itu idgham? Meleburnya huruf yang pertama, hilang huruf yang pertama, seolah-olah nggak ada, dan pergi ke huruf yang kedua menjadi bertasydid, ya. Jadi cara bacanya qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Seolah-olah dalnya nggak ada. Itulah yang disebut dengan al-idgham, ya. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ini sebagai contoh saja, ya. Ya. Insya Allah nanti kita akan praktekkan dalam bentuk mushaf, itu akan lebih mudah, ya. Tapi setidaknya teman-teman tahu, ya, kenapa dalnya tidak dibaca. Kenapa? Karena hukumnya idgham, atau karena disebabkan dal ini
tempat keluarnya sama dengan huruf ta, ya. Kemudian sifatnya beda sehingga dia melebur. Ya, disebut al-mutajanisain karena mutajanis. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang lain, qala qad ujibat ujibat da'watukuma. Da'watukuma. Perhatikan di sini. Qala qad ujibat da'watukuma. Di sini yang kita perhatikan di sini. Kalau di sini nggak perlu, karena ini terlalu jauh dalnya sama alif. Dal di mana tempat keluarnya huruf dal? Dal di ujung lisan ketemu dengan gusi. Alif di mana? Tenggorokan. Jauh sekali. A, tenggorokan. A, I, U, ba. Adapun dal di mana? Ujung lisan. Ujung lisan sama tenggorokan jauh sekali. Maka di sini tetap izhar, muncul suara dal. Qada. Tapi kalau di sini huruf ta bertemu dengan dal, tempatnya sama, tempat keluarnya sama-sama di ujung lisan, tapi sifatnya yang berbeda. Sehingga huruf yang pertama ini melebur. Seolah-olah nggak ada. Dan menjadi bertasdid huruf yang kedua. Dan alhamdulillah ya, di mushaf Utsmani sekarang ada tanda tasdid ya, untuk memudahkan para pembaca. Jadi ada tanda tasdidnya. Ya, kalau dulu nggak ada. Tapi sekarang udah ada tanda tasdid. Qala qad ujibat da'watukuma. Qala qad ujibat da. Laisa bat tapi d, pakai d, bukan pakai t. Ini t, ini d biasanya. Ta, da. Qala qad ujibat da'watukuma. Nah, insyaallah taala ini mudah dipahami. Barakallahu fikum hayakumullah. Atau misalnya zal dengan, ya misalnya zal dengan zo. Ya. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus dulu. Nanti bisa dilihat. Ini saya percepatkan karena ini sudah, ya, ada batas waktu. Perhatikan, barakallahu fikum. Misalnya contohnya adalah, atau inilah apa cerita Nabi Nuh sama anaknya. Ya bunayya irkam ma'ana. Ini salah satunya deh. Ya bunayya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya. Ya, Nabi Nuh mengajak, wahai anakku, irkab ma'ana sebenarnya. Irkab ma'ana wala takum ma'al musyrikin. Ya. Ya bunayya irkab ma'ana, seharusnya perhatikan di sini. Ada huruf ba bertemu dengan mim. Masih ingat di mana tempat keluar huruf ba? Masih ingat di mana tempat keluar huruf ba? Ba itu dua bibir. Ba, bi, bu, baba. Begitu juga huruf mim. Di mana tempat keluarnya? Dua bibir juga. Ma, mi, mu, mam. Tapi sifatnya beda. Ba qalqalah, mim tidak. Ya. Mim tidak. Perhatikan. Di sini ada gunnah, ba enggak ada gunnah ya. Ya. Perhatikan di sini. Irkab ma'ana. Ya, irkab ma'ana. Huruf pertamanya adalah ba, huruf keduanya adalah mim. Maka huruf pertamanya lebur, enggak ada, hilang, dan menjadilah huruf keduanya bertasdid. Itulah yang disebut dengan idgham. Huruf kedua pertama melebur, huruf pertama melebur dan huruf keduanya menjadi bertasdid. Ilkam ma'ana, tidak dibaca ilkab ma'ana. Ya bunayya ilkab ma'ana, enggak. Ya bunayya irkam ma'ana.
ولا تكن مع المشركين. Nah, ini contohnya, ini karena tempat keluarnya sama, ya, tempat keluarnya sama, ya. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath zalik yalhath zalik, ya. Dalam surah yang lain ini Allah Subhanahu wa taala yalhath, tapi ini enggak, padahal sebenarnya ada waqaf. Sebagian para ulama menyebutnya ada waqaf di situ, tapi enggak apa-apa. Sebagai contoh, yalhath zalika. Nah, di sini perhatikan. Ada huruf sa bertemu dengan zal. Baik. Sa sama zal tempat keluarnya sama. Di mana tempat keluarnya? Sa itu adalah ujung lisan ketemu dengan ujung gigi seri atas. Sa, coba perhatikan. Dicoba ya. Sa, si, su, bas, naam. Kemudian huruf za di mana? Sama tempat keluarnya. Za, zi, zu, baz. Nah, ketika bertemu dua huruf ini berdesis, ini tidak berdesis. Ini mengalir suaranya. Nah, ini berdesis, ini tidak berdesis. Ya. Perhatikan. Ini huruf pertama, ini huruf kedua. Huruf za. Zalika. Huruf pertamanya lebur dan huruf keduanya menjadi bertasdid. Yalhazzalika, seolah-olah saknya hilang. Ya, seolah saknya hilang. Barakallahu fikum. Fa'amanat ta'ifah juga. Fa'amanat ta'ifah. Ini sama. Fa'amanat ta'ifah. Manat ta'ifah. Jadi ini hilang. Langsung pergi huruf to. Fa'amanat ta'ifah. Baik, setiap dua huruf yang sukun yang pertama dan yang kedua berharokat, kalau secara tempat keluarnya sama tapi sifatnya beda, maka hukumnya idgham. Dengan syarat apa? Yang pertama sukun, yang kedua adalah berharokat. Kemudian bukan mat, bukan huruf mat seperti wawu mati, ya mati dan alif mati. Barakallahu fikum hayakumullah. Ini pembahasan kita untuk kaidah al-mutajanisain. Jadi al-mutajanisan itu adalah penyebab dari idgham. Sebenarnya penyebab dari al-idgham. Sebagian para ulama menyebutkan jadi idgham itu adalah konsekuensi dari al-mutajanisan. Ya benar, terserah. Mau menyebutnya adalah penyebab idgham adalah mutajanisan atau al-mutajanisan itu adalah konsekuensi dari al-idgham. Ini dua ulama menyebutkan ada pembahasan khusus idgham, ini pembahasan al-mutajanisain tersendiri. Ya, nama istilahnya beda, nggak ada masalah, tapi hasilnya tetap sama ya. Ya, kaidahnya sama, yaitu adalah idgham, meleburnya huruf yang pertama dan menjadi huruf yang kedua. Wallahu alam bisawab. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus membaca Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an, terus praktek ya. Dan praktekkan, ikut ya halaqah Quran yang ada gurunya. Perdengarkan bacaan kita kepada guru. Ya, jangan malas ya. Karena Al-Qur'an ini adalah ya hayatul mukmin, kehidupannya seorang mukmin. Apabila Al-Qur'an tidak ada padanya, Rasulullah SAW menyebutkannya seperti rumah yang tidak berpenghuni. Orang ini seperti rumah yang tidak berpenghuni. Bagaimana keadaan rumah yang tidak berpenghuni? Ya seram, sepi, gelap ya. Gersang, tidak tenang. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.